Sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, ada beberapa hal yang dianjurkan dan disunnahkan untuk kita lakukan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sebuah asar yang bersumber dari Al-Baihaqi melalui jalur Asy-Syafi'i tentang seseorang yang pernah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu berkaitan tentang mandi. Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Mandilah setiap hari jika engkau kehendaki." Maka orang itu berkata, "Yang aku maksud, adakah mandi yang memang dianjurkan?" Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Hari yang dianjurkan untuk mandi adalah hari Jumat, hari Arafah, hari Nahar, dan hari Raya Fitri." Maka berdasarkan inilah para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa salah satu sunnah sahabiyah yang dianjurkan sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri itu adalah mandi terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa karena hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri itu adalah hari berkumpulnya kaum muslimin untuk sholat, maka disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hal yang disunnahkan untuk kita lakukan ketika ingin melaksanakan sholat hari raya Idul Adha adalah memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang bersumber dari Anas bin Malik atau dalam riwayat yang lain yang bersumber dari Al-Hasan bin Ali. Mereka mengatakan, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyabu bi ajwadi ma najid." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kepada kami pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri untuk memakai pakaian yang terbaik yang ada dan memakai wangi-wangian terbaik yang ada. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang bersumber dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burdatan hibarata fi kulli 'id." Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memakai pakaian burdah setiap hari raya. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan pada hari raya Idul Adha, menahan tidak makan hingga selesai pelaksanaan sholat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bersumber dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri beliau tidak keluar sebelum makan, dan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan hingga selesai melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian dalam redaksi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha hingga beliau selesai melaksanakan sholat. Fayaqulu min udhiyatihi, lalu Rasulullah makan dengan hewan kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Mulai daripada malam hari raya Idul Adha hingga penghabisan hari tasyrik. Dan juga disunnahkan untuk bertakbir ketika berjalan menuju tempat sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 203, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari yang terbilang itu, maksudnya menurut para ulama adalah hari tasyrik. Kemudian yang kelima, kita juga disunnahkan untuk menempuh jalan yang berbeda saat pergi dan waktu pulang. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat thariq." Kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya ialah beliau menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan saat pulang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, kita juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha
di lapangan terbuka kecuali dalam kondisi darurat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan untuk melaksanakan sholat.